Shalom damai dalam Yesus kepada kita semua. Semoga dimanapun Anda berada pada saat ini, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat. Terima kasih saudara dan saudari yang sedang menonton video ini. Terima kasih karena Anda akan menonton dari awal sehinggalah habis perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih saudara dan saudari. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami pelajari pada hari ini semuanya akan berguna buat kami semua, Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati semua penonton agar mereka akan terus diberkati dengan melalui pelajaran singkat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, pada saat ini saya senang untuk berkongsi satu tajuk yang bertajuk apakah fungsi musik gereja. Saya ingin membaca dalam Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa musik adalah salah satu industri terbesar di dunia ini. Dan saya percaya setiap manusia di atas muka bumi ini suka akan musik, apalagi suka akan alat musik. Dan banyak manusia di muka bumi ini yang berkebolehan untuk memainkan musik dan dengan pelbagai cara mereka sendiri. Saudara, musik ini adalah salah satu ciptaan Tuhan untuk setiap manusia di muka bumi ini, dengan tujuan untuk pakai untuk memuji namanya, memuji nama Tuhan. Tapi kebanyakan musik sekarang, alat musik pada saat ini pakai untuk kepuasan sendiri, dan juga digunakan untuk bermacam-macam. Dan saudara, musik seharusnya pakai untuk pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Itulah tujuan utama musik yang Tuhan ciptakan. Dalam buku Kebahagiaan Sejati, tulisan Ellen G. White, dalam page 92 mengatakan, jiwa dapat naik lebih dekat ke surga dengan sayap-sayap pujian. Allah dipuja dengan lagu dan musik di surga. Dan jika kita menyatakan rasa terima kasih kita mendekati kebaktian belantara surga. Nah, saudara, musik itu pakai untuk pujian kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, barang siapa yang mempersembahkan syukur, yaitu menghormati aku. Nah, saudara, dengan musik, dengan pujian kita kepada Tuhan, itu sudah menyatakan kita sudah mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dalam Yesaya 53 ayat 3 juga, Yesaya 51 ayat 3 mengatakan, marilah dengan gembira memuji, datang kepada Khalik kita, disertai kesukaan dan keramai-ramaian. Saudara, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada pada saat ini,
Saya ingin mengungsikan beberapa. Apakah fungsi musik gereja? Yang pertama adalah fungsi musik gereja, di dalam perbaktian kita adalah sebagai nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah sebagai doa kita kepada Tuhan. Dan fungsi musik dalam Ka'bah Tuhan, gereja, adalah sebagai satu ungkapan hati ke atas kehadiran Tuhan di tengah kita. Ungkapan hati atas perbuatan Tuhan bagi kita. Ungkapan hati untuk memperkuatkan iman kita semua. Amin. Inilah tujuan utama fungsi musik di dalam gereja. Dan tujuan ibadah kita adalah untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai ibadah sejati bagi Allah. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, musik adalah hadiah daripada Tuhan dan harus kita pakai untuk memuji namanya, bukan dengan kesenangan hati, bukan dengan digunakan pakai untuk memuaskan hati kita. Dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Para Nabi dan Bapa, volume 2, page 200, yang mengatakan seperti ini. Musik membentuk suatu bahagian daripada perbaktian kepada Allah di surga. Dan kita harus berusaha dan di dalam nyanyian puji-pujian kita menyanyi sebagai satu bagian daripada upacara keagamaan. Seperti halnya berdoa adalah merupakan satu perbuatan dalam perbaktian. Hati harus dapat merasakan roh nyanyian itu agar supaya itu dapat dinyatakan dengan sesungguhnya. Baik, saudara. Satu pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah, apakah jenis musik yang sesuai untuk beribadah? Ataupun apakah jenis sesuai di gereja? Saudara, ini yang harus kita ingat dan harus kita pikirkan di dalam hati kita. Jenis musik yang sesuai untuk beribadah adalah musik yang tidak mengalihkan perhatian kita dari pusat ibadah, yaitu Tuhan. Itulah musik yang harus digunakan pakai dalam gereja. Apakah musik yang tidak boleh mengalihkan perhatian kita kepada ibadah? Apakah jenis musik yang tidak mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan? Mari kita pikirkan. Dengan demikian, musik yang menyita perhatian utama kita dan sekadar untuk memuaskan hati dengan hentakan dan keramaian bunyi dan suasana, sebaiknya harus dipertanyakan. Apakah musik itu untuk mendukung ibadah ataupun sekadar untuk menyenangkan hati saja? Bagaimana saudara? Kesucian ibadah haruslah dijaga. Kemurnian ajaran haruslah juga dipertahankan dalam ibadah kita. So, saudara dan saudari, mari kita pikirkan, apa alat musik yang harus digunakan pakai dalam gereja? Apakah alat itu hanya untuk memuaskan hati dengan hentakan, dengan begitulah? Apakah itu boleh tidak mengalihkan perhatian kita kepada ibadah Tuhan, ataupun bagaimana? Saudara dan saudari, dalam Efesus 5 ayat 19 hingga 20,
mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, saudara, sekiranya Anda bisa untuk bermain musik, gunakan talentamu itu untuk melayani Tuhan. Gunakan musik itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, melalui musik kita akan merasakan lebih dekat kepadanya. Melalui musik kita bisa sampaikan firman-Nya kepada mereka yang memerlukan. Amin. Dan satu kerinduan yang terbesar bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan yang percaya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan sudah semestinya Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini. Dan apabila kita tiba di surga, kita akan memuji nama Tuhan dengan alat musik yang Tuhan sudah sediakan. Dan itulah yang kita pakai untuk memuji nama Tuhan pada ketika itu, ketika kita berada di surga nanti. Amin. Jadi saudara, biarlah musik gereja itu sentiasa berfokus kepada penyembahan. Dan kiranya kita pilih jenis musik yang sesuai untuk beribadah kepada Tuhan. Pastikan musik itu tidak dapat mengalihkan perhatian kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara terus memuji Tuhan dengan penduan suara kita dan juga melalui musik gereja. Semoga dengan pelajaran ringkas ini menjadi sebahagian berkat kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Mari kita ingin membawa kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Seberang Langit Biru dalam buku Lagu Pujian Masa Kini LPMI 272. Kita berdoa sebagai penutup. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami nasihat, memberi kami dorongan agar kami dapat memilih musik di dalam gereja. Alat musik yang tidak dapat mengalihkan perhatian kami kepada penyembahan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kami akan terus memuji Tuhan dengan melalui talenta yang kami ada.
melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terutamanya musik di dalam gereja. Kami sudah mengetahui apa fungsi musik dalam gereja. Kiranya Tuhan akan terus memimpin kami agar kami dapat terus menggunakan alat musik itu sebagai pemujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkati para penonton video ini agar mereka akan terus diberkati dengan apa saja yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.